Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Audia Lisanuri, NIM 2010-2040, kelas 3C Tadris Biologi. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan, dosen pembimbing Hendra Radirman SSI MPD. Bila di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi komunitas. Organisasi komunitas. Pengertian komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Misalnya populasi semut, populasi kutu, daun, dan pohon. Tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Di kawasan tropika jarang sekali terjadi komunitas alami dirajai oleh hanya satu jenis, dan bila ada biasanya komunitas tersebut mempunyai habitat yang ekstrim, yang hanya jenis-jenis tertentu saja yang dapat toleran dan mampu hidup pada habitat tersebut. Sebagai contoh dapat kita ambil hutan mangrove. Keanekaragaman kecil terdapat pada komunitas yang terdapat pada daerah dengan lingkungan yang ekstrim, misalnya kering, tanah miskin, dan pegunungan tinggi. Sementara itu, keanekaragaman tinggi terdapat di daerah dengan lingkungan optimum. Hutan tropika basah merupakan komunitas yang dominan di Indonesia. Sifat yang menyolok dari hutan tropis basah adalah volume persatuan luas dari biosma yang ada di dalam tanah, sehingga memberi kesan bahwa lahan yang ditumbuhinya itu merupakan lahan yang sangat subur. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Tanah hutan di kawasan tropis itu umumnya miskin, kecuali tanah-tanah aluvial. Karena temperatur dan kelembaban di kawasan tropik ini tinggi, serasa yang digugurkan oleh tumbuhan setiap hari tidak tertimbun lebih lama di lantai hutan, melainkan segera mengalami dekomposisi. Proses dekomposisi berjalan jauh lebih cepat daripada di hutan-hutan beriklim sedang dan dingin. Cara yang paling baik untuk menanamkan komunitas itu adalah dengan mengambil beberapa sifat yang jelas dan mantap, baik namun hidup maupun tidak hidup. Ringkasan pemberian nama komunitas dapat berdasarkan satu bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan, bentuk hidup, atau indikator lain seperti hutan pinus, hutan arktis, hutan jati, atau hutan. Dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominan seperti hutan sklerofil, berdasarkan habitat fisik dan dari komunitas seperti komunitas hamparan lumpur, komunitas pantai pasir. 3. Berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya metabolisme komunitas, berdasarkan sifat lingkungan alam seperti komunitas. Macam-macam komunitas di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Komunitas tersier, yaitu komunitas organisme yang terdapat di perkarangan, di hutan, di rumput, di padang pasir. Pengertian pola komunitas. Struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam interaksi dengan lingkungan dapat disebut pola komunitas. Ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Struktur komunitas dan karakter komunitas. 1. Kualitatif, seperti komposisi dalam bentuk hidup komunitas dan karakter komunitas. Kualitatif seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalasi. Vitalasi menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Kuantitatif seperti frekuensi, destinasi, dan destinasi relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Sintesis dalam proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara temperatur pada terarah dan dapat diramalkan subvensi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dan komunitas yang memerlukan waktu. Konsep pengamatan pola komunitas. Peneliti pola komunitas dengan menghubungkan ketiga gradasi, yaitu gradasi faktor lingkungan, populasi, dan karakteristik komunitas disebut analisis gradasi. Dengan analisis gradasi ini merupakan faktor-faktor lingkungan dijadikan sebagai dasar dalam mencari hubungan yang erat antara variasi lingkungan dengan variasi populasi, jenis, dan komunitas. Sebaliknya juga variasi populasi, jenis, dan komunitas dapat dipakai sebagai dasar penelitian komunitas ini. Komunitas gradasi komunitas ini dapat
dikorelasikan dengan faktor-faktor lingkungan yang mungkin juga bentuk suatu gradasi. Interaksi antar spesies anggota populasi. Interaksi yang terjadi antara spesies anggota populasi akan mempengaruhi terhadap kondisi populasi, mengingat keaktifan atau tindakan individu dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Demikian juga antara tumbuhan di alam dapat saling berhubungan membentuk hutan dengan berbagai pelapis tajuk yang satu dengan yang lain saling menutup. Ada kalanya suatu spesies tumbuh memerlukan rambatan atau harus hidup menempel pada tumbuhan lain, dan kalanya suatu spesies tumbuh perlu naungan tumbuhan lain, sehingga masing-masing organisme yang berdampingan dapat melakukan tugas sesuai kedudukan dan fungsinya. 1. Interaksi antar organisme. 2. Interaksi antar populasi. 3. Interaksi antar komunitas. 4. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Itulah sedikit paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.